Halo guys, perkenalkan nama aku Anissa Novita, biasa dipanggil dengan nama Ovi. Nah, hari ini aku pertama kalinya bikin konten mengenai pembelajaran biola untuk pemula. Buat kalian nih yang pengen belajar biola tapi bingung harus gimana permulaannya, nah ini pas banget, kalian bisa ikutin video-video aku. Cek di YouTube channel aku, dan setiap kali aku bikin video jangan di skip biar kalian bisa paham juga gitu. Oke, langsung aja ikutin terus videonya ya. Oke, sebelumnya aku terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, karena ini adalah video pertama aku untuk bikin konten mengenai pembelajaran biola untuk pemula. Buat kalian yang udah nonton di channel aku, video-video sebelumnya, aku mungkin lebih ke kayak cover gitu, dan juga video-video traveling. Nah, jadi kali ini tuh aku pengen kayak berbagi ke kalian, terutama yang lagi pengen belajar biola. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar biola, tentunya sebelum kita mulai belajar biola, kita kenalan dulu nih, siapa sih biola? Sama halnya kayak kita kalau mau kenalan sama orang, pasti kan kita tanya, nama kamu siapa, rumah kamu di mana? Nah, sama halnya kayak kita mau belajar biola. Jadi kita harus tahu biola itu seperti apa dan gimana. Aku akan menjelaskan secara singkat mengenai biola. Jadi biola itu adalah instrumen string di mana dia memiliki 4 dawai. Nah, ini aku contohin pakai biola aku ya. Tuh. Jadi kenapa bisa dinamakan instrumen string? Karena biola memiliki dawai. Dawai itu adalah senar, tuh ya, senar. Makanya dia termasuk golongan instrumen string. Instrumen string itu bukan cuma biola teman-teman, jadi ada instrumen lain juga. Contohnya ada instrumen biola alto, cello, dan juga kontrabas gitu. Terus kita langsung aja untuk pengenalan bagian-bagian biola. Nah, biola ini sebenarnya ada sahabatnya teman-teman. Sahabatnya itu adalah bow. Mereka selalu bersama kemanapun. Nah, langsung aja kita jelaskan bagian-bagian dari biolanya. Oke, kita mulai dari bow biolanya. Jadi ini adalah namanya bow biola, ya, BOW. Kita akan ngebahas dari ujung banget, ujung banget ya ini. Ini namanya adalah tip. Tuh, ini tip. Kemudian dari sini ini adalah stick. Jadi kayunya ini stick namanya. Terus ini ada hair bow. Tuh. Dikit. Tuh. Hair bow. Kita turun lagi, di sini ada frog. Tuh. Ini frog. Ya, jadi frog ini untuk menaruh jari kalau lagi pegang bow. Terus yang di sini ada screw. Screw ini untuk mengencangkan si hair bow-nya. Jadi kalau main biola itu kita posisi hair bow-nya kayak gini. Kayak gini. Ya, ini longgar banget. Main biolanya juga jadi suaranya nggak enak. Makanya screw ini gunanya untuk muter biar baunya itu kencang. Tuh. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi dia bisa digunakan. Tuh ya. Oke, lanjut aja kita ke bagian-bagian biolanya. Ini dia biolanya, biola yang aku pakai sejak aku SMA sampai aku ke perguruan tinggi sampai sekarang ya. Sebelum kita main biola, kita juga nggak boleh asal-asalan sekedar main, tapi kita nggak tahu apa sih nama bagian-bagiannya biola gitu. Oke, jadi di biola ini kita juga perlu tahu apa aja sih elemen yang ada di biolanya. Kita juga nggak bisa asal yang namanya pegang-pegang biola atau cara megangnya itu salah, karena takut fatal gitu. Oke, kita lanjut untuk pembahasan dari bagian-bagian biolanya. Nah, untuk bagian biolanya kita bahas dari atas. Di sini ada kayak keong gitu, ya, muter-muter gini. Ini dinamakan scroll. Scroll ini gunanya untuk memperindah dan juga untuk membantu kita ketika ingin menyetem. Nah, ini adalah tuning peg. Nah, aku mau kasih tahu gunanya scroll ini tadi. Jadi ketika kita nyetem menggunakan tuning peg, nah pegangannya tuh dari scrollnya ini.
scrollnya. Jadi kita pegangan gini, terus kita putar-putar gini. Jadi ini kayak buat tumpuannya gitu teman-teman. Terus lanjut lagi ke bagian nut. Jadi di sini ada nut, ya nut kacang. Bukan. Jadi kalau di biola nut itu kayak apa sih, kayak tumpuannya gitu ya, tumpuan buat senar. Jadi si senar ini tidak langsung menyentuh di fingerboardnya. Dia masih kayak apa sih, kayak dikasih skat gitu. Jadi nut tuh kayak skatnya biar si senar tidak menempel di fingerboard. Ya, jadi ini fingerboard yang hitam ini ya. Jadi buat naruh jari. Terus di sini ada neck. Neck adalah leher biola. Leher biola. Kemudian di sini ada C-bows. Ya, hurufnya kayak huruf C, ya kan? Nah, ini buat apa? Kenapa harus biola kayak gini? Nah, kalau kita lagi main biola nih, nah terus kita main dengan posisi senar yang paling ujung. Contohnya kayak gini. Nih ya, ini senar yang paling ujung. Terus kita mainnya kan pasti ke bawah gini kan, biar nggak kena senar sebelahnya. Nah, tentunya kita akan melewati si C-bows ini. Jadi kayak buat jalur si bownya buat lewat ketika menggesek biola gitu. Lanjut lagi ke bagian ini. Ini adalah bridge. Bridge ini biasa dikatakan dengan cam. Nah, ini tuh penting banget di biola karena tanpa cam, tanpa bridge ini biola nggak bisa bunyi teman-teman. Gitu. Yang mempengaruhi biola itu bunyi atau enggak, sebenarnya ada dua hal, yaitu bridge ini dan juga ada sound post. Sound post itu ada di dalam biolanya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mungkin aku akan cantumin gambarnya di sini. Ini sound post. Jadi dia bendanya kecil kayak tongkat penyangga biolanya gitu. Oke, next. Lanjut ke ini ada fine tuner. Tuh ya, tuh 2, 3, 4. Ini juga untuk menyetem, sama halnya dengan pack. Bedanya apa? Kalau pack ini untuk menyetem dengan nada yang masih jauh. Setiap senar ini itu memiliki nada. Contoh, ini senar G. Ini namanya memang senar G. Nah, ketika di stem ini bukan muncul nada G, jadi ini dikatakan tidak stem atau fales. Makanya ketika ketika digesek malah dia senarnya itu E, berarti harus dinaikkan jauh. Nah, makanya harus menggunakan tuning pack. Kecuali kalau udah mendekati G, contohnya fizz atau fizz lebih dikit lah ya, fizz lebih dikit, pakailah si fine tuner ini gitu. Jadi kalau cuman dikit-dikit doang pakai ini, tapi kalau yang banyak itu pakai pack. Karena kalau pack itu rawan putus teman-teman, jadi emang harus hati-hati. Apalagi kalau di senar E. Jadi di senar E ini tuh tipis, senarnya tuh kecil banget gitu, jadi takut rawan putus juga. Jadi emang harus hati-hati kalau mau pakai tuning pack ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tail pitch. Tail pitch ini untuk mengaitkan antara tuning pack, bridge, dan juga fingerboard gitu ya. Tail pitch ini, yang ini ya, ada ini. Kemudian selanjutnya di bawah sini itu ada end button. Tuh, end button. End button ini yang menjadi patokan dari keseluruhan ini ya, dari senar, kemudian masuk ke bridge, kemudian ke fine tuner, tail pitch, dan selesai di end button ini. Nah, lanjutnya ada lagi chin rest. Nih, chin rest ini untuk menaruh dagu ketika kita bermain biola. Tuh. Nah, ada yang ketinggalan lagi teman-teman, ini pada penting dan jadi ciri khas di instrumen gesek, yaitu F-hole. Ya, ini ya, F-hole. Jadi F-hole itu
untuk mengeluarkan si suara tadi. Jadi ketika kita bermain biola, ya kita menggesek biola nih. Pertama dihantarkan melalui bridge dan dihantarkan melalui si sound post di dalam itu, ya, tongkat kecil. Nah, kemudian kembali dihantarkan oleh si F-horn. Jadi langsung masuk, keluar lagi dan menghasilkan suara biola. Gitu, teman-teman. Nah, setelah kita tadi membahas tentang biola dan juga bow, tentunya ada elemen yang memang penting kita harus tahu dan kita perlukan juga ketika kita main biola. Nah, sebelum kita main biola, kita pastinya harus memperhatikan si bow dulu. Nih, hair bow-nya. Jadi hair bow-nya itu harus dikasih rosin atau hars. Nah, hars yang aku pakai itu dari Gustav Bernardel. Kayak gini. Sebenarnya aku udah ada rosin tapi habis, jadi aku pakai yang dikasih dari teman aku, Gustav Bernardel. Tuh kayak gini rosinnya ya. Tuh dia bening. Sebenarnya banyak jenis rosin ya dan juga merek, tapi aku kebetulan juga belum sempat keluar, jadi aku pakai yang ada dulu aja. Makasih ya. Oke, masih ada lagi elemen yang terakhir yang mungkin tidak harus dipakai, tapi ada beberapa juga dan mungkin bahkan banyak yang pakai juga. Itu adalah soul dress. Soul dress. Nah, ini dipakainya gimana sih? Caranya kayak gini. Kalian pasang aja di bagian belakang. Gini. Gimana sih? Terus tinggal kalian pakai aja. Tuh. Dia lebih tinggi, jadi nggak gampang capek, jadi bisa membantu kalian sih untuk main biola gitu. Biasanya soul dress ini dipakai untuk yang lehernya tinggi, tapi yang nggak tinggi kalau memang gampang capek main biola, ya pakai ini juga nggak apa-apa gitu, karena ini bisa diukur tinggi rendahnya gitu, diputer-puter. Jadi ketika kalian menggunakan soul dress ini, kalian harus bisa menyesuaikan dulu antara si biola dan juga dagu, apakah terlalu jauh atau sangat berdekatan. Tapi kalau aku saranin ya, kalau pakai soul dress itu menurut aku kalau bisa jangan, karena apalagi untuk pemula gitu kan, karena kan sangat berpengaruh. Kalau soul dressnya itu dipasang di biola, itu jadi kayak biolanya tuh kencang gitu, terus keluarnya suaranya tuh kayak jadi ngaruh. Jadi buat kalian yang pemula pengen belajar biola, kalau bisa diminimalisir dulu ya penggunaan soul dressnya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa motivasi teman-teman, terutama yang pengen belajar biola. Jangan berkecil hati dan jangan lupa terus belajar. Niatkan, tanamkan dari diri kalian bahwa kalian juga pasti bisa kok menjadi pemain biola. So, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next my video. Bye-bye!